Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sugiantoro. NIM saya 1872050018. Prodi Pendidikan Ekonomi A, semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu Bu Desi Arigawati, MSI. Di sini saya ingin presentasi tentang persamaan akuntansi. Tujuannya menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Kisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengkaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output kepada pelanggan. Jenis-jenis perusahaan jasa, perusahaan Dufan, produknya hiburan, perusahaan Lone Air, produk transportasi, perusahaan Smartfren Telkom, produk telekomunikasi. Perusahaan manufaktur, perusahaan Honda, produk mobil dan motor, perusahaan Intel, produk komputer, perusahaan Nick, produk fashion, perusahaan Coca-Cola, produk minuman. Perusahaan dagang Carrefour, produk barang kebutuhan sehari-hari, perusahaan Kids Station, produk mainan, perusahaan Amazon.com, produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Perusahaan Let's End, produk pakaian. Jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseroan terbatas, PT. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Keunggulan: 1. Kemudahan pengaturan. 2. Biaya pengelolaan yang rendah. Ada juga pun kelemahannya. 1. Sumber daya keuangan yang terbatas. 2. Kewajiban yang tidak terbatas. Pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Pasar modal yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pendanaan agar perusahaan dapat melalui dan menjalankan usahanya. 2. Pasar barang dan jasa, termasuk pelanggan yang membeli barang atau jasa dari perusahaan serta pihak ketiga yang memasok bahan baku untuk perusahaan. 3. Pemerintah memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi perusahaan. 4. Internal perusahaan termasuk individu-individu. Coba kita lihat contoh laba laporan rugi. Perusahaan jasa Piko laporan laba rugi untuk periode yang terakhir 31 Maret 2009. Pendapatan biaya makan karyawan 2.800.000, biaya listrik, air dan telepon 2 juta, biaya transportasi 500.000, biaya servis kendaraan 250.000, biaya perlengkapan 700
500.000, 17.500.000, biaya gaji 10 juta. Total biaya semuanya 33.050.000 dan saldo kita ada 57 juta dan sisa laba laporan rugi kita 23.950.000 rupiah. Terima kasih terima kasih semuanya. Apabila ada salah kata atau salah baca, mohon maaf karena saya baru pertama kali membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.